Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Apidio dengan NPM C1B023045. Saya merupakan mahasiswa manajemen Universitas Bengkulu tahun 2023. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai eh, penjadwalan jangka pendek dari mata kuliah manajemen operasi lanjutan, khususnya materi mengenai pengurutan pekerjaan. Pengurutan pekerjaan atau biasa disebut sebagai pembagian tugas, yaitu menentukan urutan dari sebuah pekerjaan dari pusat kerja. Maksudnya seperti apa? Nah, sebagai contoh, misal di suatu klinik terdapat 10 pasien yang memiliki kondisi berbeda-beda. Nah, kita bingung ingin memberikan perawatan kepada pasien siapa dulu. Apakah pasien yang pertama kali datang yang kita layani atau pasien yang memiliki kondisi darurat yang kita berikan perawatan terlebih dahulu. Nah, di materi kali ini kita akan eh, tahu apa saja sih prioritas-prioritas dalam melakukan pekerjaan. Nah, untuk menentukan hal itu, ada yang namanya aturan prioritas untuk membagikan tugas atau prioritization rules for distributing tasks. Jadi aturan prioritas ini yaitu sebuah panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan. Pada intinya tuh kita ingin menentukan pekerjaan mana sih yang ingin kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, di aturan ini terdapat 4 aturan untuk membagikan tugas. Yang pertama ada FCFS, yaitu first come first served, yaitu siapa yang pertama kali datang, dia yang kita layani terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, misal di bengkel. Di bengkel itu biasanya siapa customer yang datang duluan, itu customer yang kita layani. Karena dia datang duluan, maka kita memberikan pelayanan yang pertama kali. Yang kedua ada yang namanya SPT, yaitu Shortest Processing Time, yaitu mengerjakan kerjaan yang memiliki waktu pengerjaan pendek. Contohnya seperti apa? Ini juga seringkali terjadi di bengkel. Misal, ketika di bengkel, tukang bengkel itu sedang mengerjakan customer yang bannya pecah atau membutuhkan tambal ban. Tapi kemudian datang orang yang ingin mempompa bannya. Nah, pasti dari situ tukang tambal ban tersebut akan mengerjakan pompa ban terlebih dahulu karena memiliki waktu pengerjaan yang lebih pendek. Nah, seperti itu contoh dari aturan shortest processing time. Yang ketiga itu ada yang namanya EDD, yaitu earliest due date, yaitu batas waktu paling awal. Maksudnya apa? Jadi pekerjaan itu memiliki jangka waktu untuk pengerjaannya itu sedikit. Misal, sebagai contoh, kita ingin eh, membenarkan mobil. Mobil kita memiliki masalah nih. Tapi misalnya tanggal 1 kita masuk mobil kita ke bengkel. Karena kita mempunyai urusan di tanggal 3, kita ingin mobil tersebut di tanggal 3 selesai. Nah, karena mobil itu memiliki jangka waktu untuk pengerjaannya atau batas waktu pengerjaannya itu lebih sedikit, maka mobil itu harus diprioritaskan untuk diberikan pelayanan. Yang terakhir ada yang namanya LPT, longest processing time, atau eh, sebuah kerjaan yang memiliki waktu pengerjaannya itu lama.
Ini biasanya kerjaan-kerjaan yang sangat penting atau yang membutuhkan banyak sekali barang atau pemesanan yang banyak. Jadi itu harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam contohnya. Sequencing example. Nah, di sini misal sebagai contoh terdapat 5 pekerjaan, yaitu pekerjaan A, B, C, D, E dengan waktu pengerjaan berbeda-beda dan juga batas waktu pengerjaan berbeda-beda. Misal pekerjaan A itu membutuhkan waktu pekerjaan 6 hari dengan batas waktu 8 hari. Di pekerjaan B itu membutuhkan waktu pengerjaan 2 hari dengan batas waktu 6 hari. Di pekerjaan C itu membutuhkan waktu pengerjaan 8 hari dengan batas waktu 18 hari. Di pekerjaan D itu membutuhkan waktu pengerjaan 3 hari dengan batas waktu 15 hari. Dan di pekerjaan E itu membutuhkan waktu pengerjaan 9 hari dengan batas waktu 23 hari. Nah, kita langsung masuk saja ke aturan yang pertama yaitu FCFS, yaitu first come first served. Karena kita menggunakan aturan ini, maka kerjaan kita kerjakan pekerjaan yang pertama kali datang dia yang kita layani. Misal pekerjaan A. Pekerjaan A itu kita urutkan sebagai, kalau di aturan ini kita urutkan dia yang pertama kali datang dia yang kita layani. Nah, ini nih kita udah urutkan nih pekerjaan A, B, C, dan E. Kemudian kita totalin waktu pengerjaannya berapa, yaitu 6 hari. Dengan batas waktu 6 hari. Dengan batas waktu 8 hari. Karena waktu pengerjaannya itu 6 hari, maka keterlambatannya itu 0. Nah, di pekerjaan B, kita membutuhkan waktu pengerjaan itu 2 hari. Tapi waktu pengerjaan yang kita lakukan itu 8 hari. Sedangkan batas waktunya pekerjaan ini itu 6 hari. Sehingga kita memiliki keterlambatan 2 hari. Kenapa begitu? Karena kita harus menunggu pekerjaan A terlebih dahulu selesai dengan waktu pengerjaan 6 hari. Maka karena itu, untuk pengerjaan pekerjaan B mengalami keterlambatan selama 2 hari. Kita lanjut ke pekerjaan C. Waktu pengerjaan C itu 8 hari dengan batas waktu 18 hari. Tapi di sini kita menghabiskan waktu 16 hari untuk pengerjaannya. Karena kita harus menunggu pekerjaan A dan B selama 8 hari dengan pengerjaan kita selama 8 hari, sehingga kita menghabiskan waktu untuk mengerjakan pekerjaan C yaitu 16 hari, sehingga tidak ada keterlambatan dalam pekerjaan C. Selanjutnya pekerjaan D. Pekerjaan D itu membutuhkan waktu pengerjaan selama 3 hari dengan batas waktu 15 hari. Tetapi ternyata untuk pekerjaan D itu menghabiskan waktu 19 hari. Karena kita harus menunggu nih waktu pengerjaan dari pekerjaan A, B, dan juga C yang menghabiskan waktu selama 16 hari. Sehingga untuk mengerjakan pekerjaan D, kita menghabiskan waktu 19 hari. Di mana itu mengalami keterlambatan 4 hari karena pekerjaan D itu memiliki batas waktu selama 15 hari. Yang terakhir yaitu pekerjaan E. Pekerjaan E itu membutuhkan waktu pengerjaan 9 hari dengan batas waktu 23 hari. Tapi karena kita harus menunggu pekerjaan A, B, C, dan D itu selesai, maka kita mengalami keterlambatan dalam pengerjaan selama 5 hari. Karena total waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan E yaitu selama 28 hari. Selanjutnya kita menghitung kalkulasinya. Yang pertama kita ingin menghitung rata-rata waktu diselesaikan. Nah, yang pertama kita hitung dulu nih waktu penyelesaian rata-ratanya, yaitu dengan jumlah aliran waktu total dibagi jumlah pekerjaan.
di mana jumlah aliran waktu totalnya itu 77 dibagi dengan jumlah pekerjaannya yaitu 5. Kita mendapatkan waktu penyelesaian rata-ratanya yaitu 15,4 hari. Yang kedua, kita ingin melihat nih utilisasinya dengan cara jumlah waktu pengerjaan atau pemrosesan dibagi dengan jumlah aliran waktu total, sehingga kita mendapatkan utilisasinya sebesar 36,4%. Yang ketiga, kita ini ingin mencari jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem, di mana penghitungannya itu jumlah aliran waktu total dibagi jumlah waktu pengerjaan atau pemrosesan, sehingga kita menghabiskan atau mendapatkan 2,75 pekerjaan setiap harinya dalam sistem. Yang terakhir ada namanya keterlambatan pekerjaan rata-rata. Kita ingin menghitung nih berapa lama sih atau setiap pekerjaan itu mengalami secara rata-rata mengalami keterlambatan dengan cara jumlah hari keterlambatan dibagi dengan jumlah pekerjaan. Yang dimana 11 dibagi 5 kita mendapatkan bahwa rata-rata keterlambatan pekerjaan yaitu 2,2 hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh penghitungan SPT, Short Processing Time. Sini kita urutin dulu nih pekerjaan yang memiliki waktu pengerjaan paling sedikit. Yaitu ada pekerjaan B selama 2 hari, pekerjaan B selama 3 hari, pekerjaan A selama 6 hari, pekerjaan C selama 8 hari, dan pekerjaan E selama 9 hari. Nah, kalian bisa melihat sendiri di sini bahwa di pekerjaan B itu tidak memiliki keterlambatan waktu, pekerjaan D juga tidak memiliki keterlambatan waktu karena memiliki batas waktu yang sangat panjang 15 hari. Nah, di pekerjaan A ini kita memiliki keterlambatan 3 hari karena kita harus menunggu dulu nih pekerjaan B dan D selesai yang ternyata kita ketika ditotalin untuk pengerjaan pekerjaan A ini menghabiskan waktu selama 11 hari, sedangkan batas waktunya itu 8 hari. Sehingga kita mengalami keterlambatan selama 3 hari. Selanjutnya pekerjaan C juga itu mengalami keterlambatan 1 hari. Karena kita harus menunggu pekerjaan D, dan A itu selesai selama 11 hari yang dimana secara total untuk mengerjakan pekerjaan C itu menghabiskan waktu 19 hari, sedangkan batas waktu pengerjaannya itu cuma 18 hari. Maka kita mengalami keterlambatan selama 1 hari dalam pekerjaan C ini. Nah, pekerjaan yang terakhir juga mengalami keterlambatan 5 hari. Karena total waktu pengerjaannya itu ternyata kita menghabiskan waktu 28 hari. Yang kar ini dikarenakan kita harus menunggu nih pekerjaan B, D, A, dan C itu selesai. Yang dimana batas waktu pengerjaan untuk pekerjaan E itu cuma 23 hari. Sehingga kita mengalami keterlambatan selama 5 hari dalam pekerjaan E. Nah, selanjutnya juga kita ingin menghitung seperti sebelumnya yaitu rata-rata waktu 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 diselesaikan, utilisasinya, juga rata-rata atau jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistemnya dan juga terlambatan pekerjaan rata-ratanya. Di mana kita mendapatkan bahwa waktu penyelesaian rata-ratanya sebesar 13 hari, utilisasinya itu 43,1%, lebih besar dari sebelumnya dari metode FCFS atau aturan FCFS, dan juga jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistemnya yaitu 2,32, dan juga rata-rata keterlambatan pekerjaannya ini lebih sedikit daripada FCFS yaitu 1,8 hari. Selanjutnya kita masuk dalam aturan EDD yaitu early to ya. Sini kita harus menyusun terlebih dahulu pekerjaan yang memiliki batas waktu pengerjaan paling sedikit. Misal pekerjaan B memiliki batas waktu 2 hari, pekerjaan A 8 hari, pekerjaan D 11 hari, pekerjaan C 19 hari, dan pekerjaan B 6 hari, A 8 hari, D 15 hari, C 18 hari, dan E itu 23 hari. Setelah kita urutkan baru kita hitung. Nah, di sini pekerjaan B, A, dan D itu tidak
mengalami keterlambatan karena masih memiliki waktu pengerjaan yang pas dengan batas waktu pengerjaannya. Nah, di pekerjaan C ini kita mengalami keterlambatan 1 hari karena melewati batas dari waktu pengerjaan, yaitu selama 19 hari ternyata waktu yang kita habiskan untuk mengerjakan pekerjaan C ini. Sedangkan batas waktu untuk pekerjaan C ini cuma 18 hari. Dan di pekerjaan E juga kita mengalami keterlambatan yang lumayan banyak ya, atau lumayan besar, yaitu 5 hari. Karena di sini kita menghabiskan waktu ternyata 28 hari, yang dimana batas waktu pengerjaan untuk pekerjaan E itu hanya 23 hari. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat rata-rata waktu yang diselesaikan yaitu 13,6 hari. Ini juga lebih cepat ya dari sebelum-sebelumnya, dan juga utilisasinya 41,2%, dan juga rata-rata pekerjaan dalam sistemnya itu 2,43, dan juga keterlambatan rata-rata keterlambatan juga lebih kecil dari sebelumnya yaitu 1,2 hari. Nah, yang terakhir nih, kita akan memberikan contoh tentang longest processing time, di mana kita urutkan dulu pekerjaan yang memiliki waktu pengerjaan paling lama. Di mana pekerjaan E menghabiskan waktu 9 hari, pekerjaan C 8 hari, pekerjaan A 6 hari, pekerjaan D 3 hari, pekerjaan B 2 hari. Nah, di sini pekerjaan E dan C tidak memiliki keterlambatan, tetapi di pekerjaan A itu memiliki keterlambatan 15 hari. Karena ternyata kita harus menunggu 17 hari untuk bisa mengerjakan pekerjaan A, karena pekerjaan E dan C secara total itu menghabiskan waktu 17 hari dalam pengerjaannya, sehingga dalam pekerjaan A ini kita harus mengalami keterlambatan selama 15 hari, dan di pekerjaan D ini juga kita mengalami keterlambatan sebesar selama 11 hari karena harus menunggu pekerjaan E, C, dan A itu selesai. Dan juga di pekerjaan B juga kita mengalami keterlambatannya sangat 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 lama, yaitu 22 hari, karena kita harus menunggu pekerjaan E, C, A, dan D selesai, di mana menghabiskan waktu selama 26 hari. Sedangkan di pekerjaan B ini kita hanya memiliki batas waktu 6 hari dengan waktu pengerjaan 2 hari. Nah, sini kita bisa melihat rata-rata waktu selesaikan itu 20,6 ya, sangat sangat besar, dengan utilisasinya 27,2%, yang mana lebih kecil dari aturan-aturan sebelumnya, dengan rata-rata pekerjaan dalam sistem juga 3,8, dan juga dengan rata-rata keterlambatan pekerjaan harinya itu sangat-sangat besar, 9,6 hari rata-rata keterlambatannya. Nah, selanjutnya langsung masuk ke kesimpulan ya. Nah, comparison of sequencing rules. Yang pertama itu no one sequencing rule exists on all criteria. In the second, SPT atau short processing time deals well on minimizing flow time and number of jobs in the system. And the third, but but short processing time move long jobs to the end, which may result in dissatisfied customers. The fourth, first come, first service does not do especially well or poorly on any criteria, but is perceived as fair by customer. And the last, ADD release to that minimize lateness. Oke, next selanjutnya kita akan membahas mengenai materi critical ratio. Critical ratio ini merupakan angka indeks untuk menghitung waktu yang dihabiskan setelah waktu pengerjaannya. Nah, kalian bisa lihat tuh, kalau misalkan sebuah pekerjaan dengan rasio kritis yang rendah atau kurang dari 1,0, berarti pekerjaan itu terlambat tuh dari jadwal yang ditetapkan. Nah, jika critical rasionya itu sama dengan 1, maka pekerjaan itu berarti sesuai dengan jadwal yang ditetapkan selesainya. Nah, sedangkan misalkan lebih dari 0, maka pekerjaan itu selesai lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Nah,
Untuk rumus sendiri, critical ratio yaitu waktu yang tersisa dibagi sama dengan hari kerja yang tersisa. Atau juga bisa sama dengan batas waktu pengerjaan dikurang tanggal sekarang. Dibagi dengan waktu pekerjaan yang tersisa. Nah, kita masuk aja langsung ke contoh. Pekerjaan A ini memiliki waktu atau batas waktu 30 hari. Dengan waktu pengerjaan itu 4 hari. Atau memiliki batas Hah? Work days remaining. Oh, hari kerja yang tersisa itu 4 hari. Nah, terus juga di pekerjaan B itu memiliki batas waktu 28 hari dengan waktu yang tersisa 5 hari. Dan di pekerjaan C itu memiliki batas waktu 27 hari dengan waktu atau hari kerja yang tersisa itu 2 hari. Nah, sini kita tinggal kurangin aja nih. 30 dikurang 25. Kenapa di situ 35? 25. Jadi misalkan nih hari ini adalah hari ke-25 pada jadwal produksi Zoic Medical Testing Laboratories. Nah, ini nih pengurutan dari 3 pekerjaannya. Nah, kemudian kita ingin melihatnya karena ini hari ke-25, maka kita tinggal kurangin aja tuh batas waktu pengerjaan pekerjaan A, B, dan C itu dikurangi 25 dibagi hari yang tersisa. Nah, di pekerjaan A ini kita mendapatkan vertikal rasio sebesar 1,25. Berarti pekerjaan A ini selesai lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Di pekerjaan B kita mendapatkan critical ratio 0,6. Berarti di sini pekerjaan ini mengalami keterlambatan. Dan di pekerjaan C kita mendapatkan critical ratio yaitu sama dengan 1. Berarti pekerjaan C ini tepat waktu untuk waktu pengerjaannya. Nah, critical ratio teknik ada 5 nih. The first helps determine the status of specific jobs. The second establishes relative priorities among jobs on a common basis. And the third relates both start and make to other jobs on a common basis. And the fourth adjusts priorities automatically for change in both demand and job progress. And the last dynamically track job progress. Okay, in the next we can or I will explain about sequencing and jobs on two machine Johnson rule. So in the Johnson rule, we work with two or more jobs that pass through the same two machine or work center and then minimize total production time and the ideal time. Uh, Johnson rule. In the Johnson rule, have four rules. In the first, list all jobs and times for each work center. In the second, choose the job with the shortest activity time. If the time is in the first work center, schedules the job first. If it is in the second work center, schedule the job last. In the third, once a job is scheduled, it is eliminated from the list, and the last repeat step 2 and 3 working toward the center of the sequence. Nah, ketika kita sudah memahami aturan-aturan dari eh, at- aturan Johnson ini, kita bisa masuk ke dalam contohnya untuk menghitung kalkulasikan. Nah, yang pertama gini, kita cari dulu nih pekerjaan yang memiliki waktu pengerjaannya terpendek. Langsung masuk aja ke dalam contohnya. Di pekerjaan ini, di mesin satu, yang memiliki waktu pengerjaan paling cepat itu 3, yaitu B. Berarti kita letakin dulu nih B di awal. Terus kita masuk lagi ke work center 2.
Di sini yang memiliki waktu pengerjaan paling cepat yaitu pekerjaan A. Maka kita taruh di sini pekerjaan A di belakang. Yang kedua kita cari lagi nih di work center satu. Pekerjaan mana waktu pengerjaan pendek? Ternyata pekerjaan A. Tapi nggak bisa dong karena A udah ditaruh di situ. Ternyata ada pekerjaan E. Taruh pekerjaan E. Kemudian kita ke belakang lagi untuk mencari waktu pengerjaan yang pendek di work center 2. Ternyata pekerjaan C. Kita masukkan pekerjaan C. Nah, karena kita telah mendapatkan terakhir, ya udah kita masukkan pekerjaan D. Nah, selanjutnya, setelah kita urutkan, kita ingin mengurutkan tuh pekerjaan yang pertama. Atau di mesin yang pertama, yaitu B, E, D, C, A. Dari nol. Di pekerjaan mesin pertama itu, pekerjaan B kan menghabiskan waktu 3 hari. Nah, kemudian kita lanjut ke pekerjaan E, yang memiliki waktu pengerjaan 7 hari, sehingga di total waktu pengerjaannya itu 10 hari. Kemudian selanjutnya pekerjaan D itu membutuhkan waktu pengerjaan 10 hari, Pak. Sebelumnya kan pekerjaan B dan E itu menghabiskan waktu 10 hari. Jadi total itu waktu yang dihabiskan untuk pengerjaan B, E, dan D itu 20 hari. Selanjutnya pekerjaan C itu menghabiskan waktu 8 hari. Sehingga waktu pengerjaan secara keseluruhannya itu 28 hari. Ditambah lagi waktu pengerjaan untuk A yaitu 5 hari, maka total waktu yang dihabiskan dalam work center pertama yaitu 33 hari. Nah, seperti sebelumnya kita jumlah-jumlahkan saja work center 2. Nah, sehingga secara total waktu pekerjaan yang kita habiskan itu sebanyak 35 hari. Seharusnya di sini 35 hari. Nah, 35 hari. Karena apa? Misal di mesin kedua, kita nih harus menunggu dulu nih pekerjaan B di mesin pertama selesai, baru kita bisa mengerjakan pekerjaan B di mesin kedua. Maka dari itu banyak sekali keterlambatan yang garis pun ini waktu menunggu untuk pengerjaan pekerjaan itu selesai di mesin pertama, sehingga secara total waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan ini yaitu selama 35 hari. Limitation of rule-based work sharing system. Scheduling is dynamic and rules need to be revised to adjust to change. Rules do not look upstream or downstream, and rules do not look beyond due dates. Finite capacity scheduling overcomes this disadvantage of rule-based system by providing an interactive, computer-based graphical system may include rules in expert system or simulation to allow real-time response to system change. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan mengenai pengurutan pekerjaan dalam bab penjadwalan jangka pendek. Sekian dari saya. Terima kasih.